Selanjutnya kita masuki pada materi yang kedua, yaitu tentang buku 2 tentang hukum benda. Nah, pada hukum benda ini kita harus tahu pengertiannya. Jadi hukum benda itu merupakan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Istilah benda itu merupakan terjemahan dari kata zaak dalam bahasa Belanda atau material dalam bahasa Inggris. Di dalam berbagai literatur dikenal 3 macam pengertian benda, yaitu yang pertama sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud, yang kedua yaitu sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan, dan yang ketiga yaitu sebagai objek hukum dan lawannya subjek hukum. Pengertian benda sendiri ini dalam arti luas dianut oleh KUH Perdata, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya yaitu macam-macam benda. Yang pertama itu adalah benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Yang ketiga, benda dipakai habis dan tidak dipakai habis. Yang keempat, benda sudah ada dan benda yang akan ada. Kelima, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Keenam, benda dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Ketujuh, benda terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Selanjutnya kita membahas tentang benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini ada 3 macam, yaitu yang pertama menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini ada tanah, segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, seperti pohon dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu karena tujuannya, contohnya yaitu mesin-mesin atau alat lain suatu pabrik, benda-benda yang menempel di rumah, benda beruntuhan bangunan. Yang ketiga yaitu benda tidak bergerak menurut undang-undang, yaitu ada hak tagih terhadap benda tidak bergerak dan kapal 20 juta kubik ke atas. Selanjutnya kita masuki yaitu benda bergerak. Benda yang menurut sifatnya bergerak atau berpindah-pindah itu ialah contohnya kursi, meja, buku, dan lain-lain. Benda yang menurut undang-undang sebagai benda bergerak itu contohnya ialah hak pakai, saham-saham di PT, surat-surat berharga lainnya. Kemudian kita masuki pada asas-asas hukum benda. Asas-asas hukum benda ini ada 10 macam. Yang pertama yaitu asas hukum pemaksa atau Dwingen-Recht. Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Yang kedua yaitu asas dapat dipindah tangankan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga yaitu ada asas individualitas. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan selalu suatu barang yang dapat ditentukan atau individual default. Yang keempat yaitu ada asas totalitial. Pada asas ini, hak kebendaan itu selalu melekat atas keseluruhan dari objeknya. Dengan kata lain, barang siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu, dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Yang kelima yaitu ada asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagaimana daripada wewenangan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam yaitu ada asas prioriteit. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang jari Eignom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu ada asas percampuran atau asas Vermengen. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangannya.
Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Yang kedelapan ini ada asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada asas ini, dia berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezi, dan verjaring atau daluarsa mengenai benda-benda bergerak dan tidak bergerak lainnya. Yang kesembilan ini ada asas publicitet. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam tugas-tugas umum. 10 yaitu ada asas mengenai sifat perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang zaklich, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Selanjutnya yaitu hak kebendaan. Yang tadi itu hukum benda, sedangkan ini yaitu hak kebendaan. Hak kebendaan ini adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut Profesor L.G. van Apeldoorn, hak kebendaan adalah hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Sedangkan menurut Profesor Sri Sodewi Mason Sofwan, hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda yang dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Ciri-ciri hak kebendaan ini ialah yang pertama merupakan hak mutlak, yang kedua mempunyai Rechtsverlag atau droit de suite, yang ketiga mempunyai sistem, yang keempat mempunyai droit de préférence, yang kelima mempunyai cara pemindahan yang berlainan. Cara memperoleh hak kebendaan ini bagaimana? Yang pertama yaitu dengan pengakuan, penemuan, dan penyerahan, daluarsa, dan pewarisan. Dihapusnya hak kebendaan ini yang pertama karena benda lenyap atau musnah, dipindah tangankan, pelepasan hak, daluarsa, pencabutan hak dengan syarat berdasarkan undang-undang, dan dilakukan untuk kepentingan umum. Macam-macam hak kebendaan di sini yang pertama yaitu ada hak bezit, hak eigendom atau hak milik, hak servitut, hak postal, hak erfpacht, hak pakai hasil, hak gadai, hak hipotek, hak istimewa, hak reklame, hak retenti, hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agrarian, dan hak tanggungan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi pada hukum benda ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum itu berbeda dengan pengertian umum secara fisika, karena dalam pengertian hukum, benda itu adalah sesuatu yang dapat diberikan hak di atasnya. Terdapat beberapa batasan tentang benda dipandang dari sifat atau karakternya, seperti benda berwujud atau tidak berwujud, benda habis atau tidak habis, benda dibagi, dan benda bergerak atau tidak bergerak, benda habis atau benda tidak habis dipakai, benda yang sudah atau akan ada, dan lain sebagainya. Hak kebendaan bersifat mutlak berlangsung lama, bersifat tertutup yang lebih tua, kedudukannya lebih tinggi atau didahulukan. Mengikuti benda di mana hak itu melekat, hak atas kebendaan dibagi dalam dua macam, yaitu yang pertama hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, misalnya bezit, hak milik, dan hak memungut hasil, dan hak pakai. Yang kedua yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, misalnya yaitu gadai dan hipotek. Jadi demikian dari penjelasan tentang buku 1 dan buku 2 BW. Semoga video ini bermanfaat, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.